Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang komprehensi standar akuntansi, standar audit, standar pasar modal antara negara Belanda dengan negara Thailand. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pertama yaitu standar akuntansi negara Belanda, yang kedua standar akuntansi negara Thailand, dan yang ketiga standar audit negara Belanda dan Thailand, dan yang terakhir standar modal negara Belanda dan Thailand. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anizenia. Kepada Anizenia dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Anizenia akan menjelaskan tentang standar akuntansi negara Belanda. Dan pertama, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah akuntansi di negara Belanda. Akuntansi di negara Belanda memiliki paradoks yang menarik. Di Belanda, pelaporan keuangan dan akuntansinya yang relatif permisif, akan tetapi praktik standar profesional yang sangat tinggi. Di Belanda, akuntansi dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan dalam topik-topik akuntansi, khususnya terhadap pengukuran akuntansi. Standar akuntansi negara Belanda. Negara Belanda menganut sistem hukum kode. Akan tapi, pelaporan akuntansinya berorientasi penyajian wajar. Orientasi penyajian wajar ini dikembangkan dan tidak dipengaruhi oleh bursa saham, di mana ini dipengaruhi oleh akuntansi dari Amerika Serikat dan Inggris. Pelaporan akuntansi dan pajak itu merupakan aktivitas yang berbeda, sehingga mereka memiliki pelaporan ketentuan yang beda-beda dan dibawahi oleh menteri yang berbeda. Pada tahun 1970 diberlakukannya Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan dan diperkenalkannya audit wajib. Profesi auditor diatur oleh Instituut Akuntan Terdaftar Belanda atau Netherlands Institute of Register Accountant. Berikut ini adapun beberapa pelaporan akuntansi yang diterapkan oleh negara Belanda. Di antaranya, pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan neraca, ketiga, catatan-catatan, keempat, laporan direksi, dan terakhir, laporan lain atau informasi yang direkomendasikan. Laporan arus kas tidak diwajibkan tetapi direkomendasikan. Hanya perusahaan dengan skala menengah dan besar yang wajib diaudit. Sekian dari saya atas penjelasan standar akuntansi negara Belanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Anizenia. Selanjutnya penjelasan tentang standar akuntansi negara Thailand yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi negara Thailand. Sejarah negara Thailand. Asal-usul kerajaan Thai atau Thailand secara tradisional dihubungkan dengan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sukhothai pada tahun 1238. Pada tahun 1932, sebuah revolusi tak berdarah terjadi di Thailand. Revolusi itu menyebabkan dimulainya sistem pemerintahan monarki konstitusional. Sistem akuntansi Thailand. Sistem akuntansi Thailand menghargai transparansi untuk kebutuhan informasi investor. ICAAT didirikan pada tahun 1948. Prinsip akuntansi yang berlaku di Thailand adalah Thai GAAP, didasarkan pada IASS dan SAK. Federasi Profesi Akuntansi atau TPI merencanakan mengadopsi SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif 50 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand atau SET50. Standar akuntansi Thailand dan standar pelaporan keuangan yang diumumkan oleh Thailand Federasi Profesi Akuntansi atau FAP dan sesuai dengan standar akuntansi internasional atau IAS dan International Financial Reporting Standard atau IFRS.
Adapun 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Thailand. Pertama, sumber pendanaan. Kedua, sumber hukum. Ketiga, perpajakan. Keempat, ikatan politik dan ekonomi. Kelima, inflasi. Keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Ketujuh, tingkat pendidikan. Dan kedelapan, budaya. Berikut tabel standar akuntansi Thailand dan tabel standar pelaporan keuangan. Standar akuntansi Thailand lama yang jumlahnya berubah yang masih digunakan yaitu Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan standar audit pada negara Belanda dan Thailand. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tentang sejarah akuntansi negara Belanda dan Thailand, untuk standar audit negara Belanda memiliki undang-undang yang mensyaratkan bahwa perusahaan besar dan menengah harus melaporkan laporan keuangan tahunnya yang diaudit oleh auditor lokal yang berkualifikasi, terdaftar, dan independen. Auditor ditunjuk oleh pemegang saham, anggota rapat umum, atau alternatif oleh Dewan Pengatur dan Pengawas. Pada prinsipnya, laporan audit harus mencakup poin-poin yang menjelaskan apakah pernyataan yang memberikan informasi sesuai prinsip yang berlaku umum di negara Belanda dan mewakili secara akurat hasil tahunan perusahaan dan posisi keuangan. Likuiditas dan solvabilitas perusahaan dapat dinilai. Laporan dari Managing Board memenuhi persyaratan hukum dan informasi tambahan yang diperlukan disesuaikan. Auditor ditunjuk melapor ke Dewan Pengawas dan Pengelola. Lembaga kompeten yang harus terlebih dahulu mempertimbangkan laporan audit dan kemudian menyetujui dan menentukan laporan keuangan. Oke, berikut ini penjelasan pasar modal negara Belanda yang akan dijelaskan oleh Saudara Diaza. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar modal dari negara Belanda. Euronext ESG Bond adalah komunitas penerbit obligasi ESG di mana obligasi hijau, keberlanjutan, sosial, biru, dan terkait keberlanjutan yang terdaftar di semua lokasi Euronext dikonsolidasikan ke dalam satu area yang sangat terlihat. Detail sekuritas di sini. Pada Januari 2021, Euronext adalah rumah bagi 420 obligasi ESG dari 150 penerbit di seluruh dunia, termasuk pemerintah, bank pembangunan, kota entitas yang didukung oleh pemerintahan, lembaga keuangan, korporasi, dan penerbit murni play. Euronext mendukung inovasi ramah iklim dengan mendanai UKM cleantech dan yang mendapat manfaat dari inisiatif utama Euronext. Petunjuk pasar dalam instrumen keuangan atau MIFID mengklasifikasikan pasar tunai Eropa Euronext sebagai pasar yang diatur. Dengan demikian, pemantauan waktu nyata yang dilakukan oleh operasi pasar tunai Euronext dan dukungan teknis diberlakukan secara resmi.